Sylvia Earle tumbuh di pesisir New Jersey dan sejak kecil ia selalu merasa dekat dengan laut. Ia suka menyelam, mengamati ikan, dan mengumpulkan berbagai makhluk kecil yang terdampar di pantai. Ketika orang lain melihat laut hanya sebagai pemandangan indah, Earle melihatnya sebagai dunia yang penuh misteri dan kehidupan yang menunggu untuk dipahami. Ketika dewasa, ia mengejar pendidikan di bidang biologi kelautan, sebuah bidang yang pada masanya sangat jarang digeluti perempuan. Banyak orang meremehkannya. Ia dianggap terlalu lemah untuk penelitian lapangan, terlalu tidak cocok untuk pekerjaan yang menuntut fisik, dan terlalu idealistis untuk membawa perubahan. Namun Earle memilih untuk terus melangkah. Ia menyelam lebih dalam, meneliti lebih lama, dan bekerja lebih keras daripada yang diharapkan siapapun. Perjalanannya membawanya menyelam di hampir seluruh samudera dunia. Ia pernah memimpin ekspedisi penelitian di daerah yang belum pernah dieksplorasi. Salah satu momen paling bersejarah terjadi ketika ia memimpin proyek yang memungkinkan manusia hidup di dasar laut selama berhari-hari untuk melakukan penelitian intensif. Ia menjelajahi kedalaman yang bahkan banyak penyelam berpengalaman pun tidak berani mencoba. Semakin lama ia meneliti, semakin besar kecemasannya terhadap kerusakan ekosistem laut. Ia melihat terumbu karang mati, populasi ikan menurun, dan sampah manusia menyebar sampai wilayah terdalam samudra. Penemuan-penemuan itu mendorongnya mengambil langkah baru. Ia tidak lagi hanya menjadi ilmuwan, tetapi juga advokat lingkungan. Earle mulai berbicara di forum internasional, memberi edukasi kepada masyarakat, menulis buku, dan mendorong negara-negara untuk melindungi wilayah laut mereka. Ketika perusahaan besar menyalahkan alam atas kerusakan ekosistem, ia berdiri di depan mereka dan menunjukkan data yang mengungkap bahwa ulah manusialah penyebabnya. Tekanannya membuat banyak pihak tidak nyaman, tetapi ia tetap melangkah. Dedikasinya melahirkan gagasan tentang hotspots, yaitu wilayah-wilayah laut yang harus dilindungi agar kehidupan di dalamnya dapat pulih dan tumbuh kembali. Gagasannya kini mendunia dan mempengaruhi kebijakan banyak negara. Ia menjadi contoh bahwa satu suara yang tidak menyerah dapat menggerakkan perubahan besar. Sylvia Earle dikenal bukan hanya sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai penjaga lautan yang menggunakan hidupnya untuk melindungi ciptaan Tuhan yang luas dan rapuh. Keberaniannya menunjukkan bahwa panggilan hidup dapat membawa kita ke pertempuran yang tidak mudah, namun tetap berharga ketika dilakukan dengan keteguhan dan kasih terhadap dunia yang dititipkan kepada kita. Perjalanan Sylvia Earle menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengabdikan hidupnya untuk menjaga sesuatu yang sering dianggap sepele. Ia melihat kerusakan laut dan memilih untuk tidak menutup mata. Ia melangkah, bekerja, bersuara, dan berjuang agar ciptaan Tuhan tetap terpelihara. Sikap itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berdoa dan percaya, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas dunia yang dipercayakan kepada kita. Kadang kita merasa upaya kecil tidak berarti. Kita berpikir bahwa menjaga lingkungan, mengurangi sampah, atau menghindari kebiasaan yang merusak alam hanya perubahan kecil yang tidak terlihat.
Namun Tuhan menghargai kesetiaan dalam hal yang sederhana. Ketika kita memelihara bumi, kita sedang menunjukkan rasa hormat kepada penciptanya. Tindakan itu mungkin tidak selalu mendapat pujian, tetapi setiap langkah membawa dampak bagi generasi berikutnya. Hidup yang memuliakan Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani panggilan itu dalam keseharian. Kesadaran bahwa dunia ini adalah titipan membuat kita lebih bijak, rendah hati, dan bertanggung jawab. Melalui hal-hal kecil yang kita lakukan, Tuhan sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pukul 2.15